Kemarin gue liat lu ngemotin Aura, lu 05 lu emotin juga, Mister 05 gimana nih? Pengen gak punya pacar? Enggak. Kalau menurut gue e-sport sih sebenarnya sama ya, sama. Oke, nih e-sport semuanya sama nih. Oke. E-sport semuanya sama nih. Lu yakin e-sport semuanya sama? Ada yang enggak sih? Ada yang enggak? Ada yang enggak. Kemana? Kadang tuh di kalangan pro tuh masih ada yang cekcok. Soalnya gue kayak yakin aja gitu kalau gue ganti device, gue pasti bisa jadi pro player. Gue mutusin berhenti. Mutusin berhenti? Iya. Lu gak ada ijazah dong anjing? Emang ijazah guna di e-sport? Hey guys, welcome balik lagi bersama gue JKS Friends. So yeah. Di kesempatan kali ini gue berkesempatan main-main nih ke GH tim yang sangat hungry beast, ya kan. Dan gue juga sudah bersama salah satu manusia yang menyerupai robot dari segi etos kerja. Gue lihat anak ini punya kegigihan dan ketekunan yang luar biasa di atas rata-rata menurut gue. Karena dari jam latihannya dia, waktu dia di public, waktu dia di tim A, di tim B, sampai sekarang dia di boom. Ini luar biasa gitu. Maybe, gue sudah bersama Maybe. Apa kabar Maybe? Baik. Maybe kalau boleh dijelasin kenapa nickname lu Maybe? Langsung gue tanya gitu, dari nickname yang tipis-tipis dulu. Ya mungkin kalau maybe itu Maybe memang mungkin. iya, jadi apapun mungkin terjadi. Itu tujuan lo. Iya. Jadi sesimpel itu aja. Iya. Nah, nama lu kan Victor. Nama lu kan cukup sulit. Namanya Maybe ini cukup sulit. Victor siapa? Victorino Sensius. Itu nama dari apa tuh? Dari region mana tuh? Region mana? Region Latam atau Mena apa tuh? Bokap nyokap yang namanya? Iya. Tunggu, lu lahir di mana emang? Awalnya sih lahirnya di Banjarmasin. Banjarmasin. Lo tinggal sampai gede itu di Banjarmasin berarti. Terus gimana ceritanya lo bisa sekarang ada di Jakarta, terus ada di Free Fire gitu? Kayak gue ngeliat Maybe nih sempat di beberapa tim sebelumnya gitu. Lo gimana sih awal ceritanya, kalau boleh dijelasin sebelum lo main Free Fire lo ngapain sih gitu? Maybe nih ngapain sih, atau Victor nih ngapain sih? Ya kayak anak rumahan aja, nonton TV. Lo adalah anak rumahan biasa. Kenapa? Lo nggak main gitu? Nggak punya teman lo? Punya, paling pergi nongkrong. Nah itu kenapa nggak lu sebutin? Lu cuma bilang pergi nonton TV doang. Dulu tuh sebenarnya awalnya tuh nggak main Free Fire. Nah kenapa bisa main Free Fire? Ikut teman sih. Teman di mana? Teman region. Teman region lo di Banjarmasin itu? Enggak, di Kalimantan Barat. Kalimantan Barat. Siapa kalau boleh tahu? Sekarang sih nggak main lagi sih dia sih. Dia sekarang nggak main lagi. Main lagi. Oh berarti lo main ke Kalimantan Barat juga? Ngapain tuh waktu itu di sana? Ikut orang tua sih. Soalnya keluarga ramenya di sana. Oh jadi keluarga lo masih di daerah Kalimantan, cuman emang kebetulan yang ramainya di Kalimantan Baratnya gitu. Terus bisa main FF sama temen lo itu. Gimana tuh awal mulanya ajakannya? Dulu tuh sebenarnya kami tuh ngetim Mobile Legends kan, ngetim. Lalu sebelum ini berarti main Mobile Legends? Iya, main Mobile Legends, ngetim. Terus dia bosen, dia pengen pindah FF. Nah karena rame-rame pindah, yang gak ada teman lagi main Mobile Legends ya ikut aja pindah. Lo ikut pindah juga? Iya. Terus waktu itu kepikiran gak untuk kompetitif? Apa cuman kayak udah main-main doang? Main-main doang. Main-main doang? Kapan momen dimana titik lo memutuskan untuk go kompetitif? Apa yang bikin lo tertantang atau bikin lo semangat buat gas kompetitif? Karena udah kenal e-sport sih. Kenal e-sports? Gimana cerita yang kenal e-sports? Gara-gara dulu sih turnamen Summer League kan. Turnamen Summer League? Baru-baru muncul tuh e-sport kan. Habis itu sering nonton. Oh lu nonton dulu awalnya? Iya, karena emang waktu itu kan kebetulan Summer League gue juga yang cash. Lu nggak ini ya, belum ada tim waktu itu? Belum, paling ngetim iseng-iseng doang sih sama anak-anak rumah. Berarti lu sebenarnya main FF dari awal FF-nya juga udah ada? Nah itu udah main tapi sempat dihapus. Sempat dihapus gara-gara? Burik.
Emang sekarang? Sekarang udah lumayan sih. Sekarang udah lumayan ya. Oke, dulu device pertama lo apa? Xiaomi Redmi 3. Ngangkat ke main FF? Enggak sih. Oke. Lu intinya dulu sebelum gue kompetitif, lu nontonin tuh ya. Lu nyimak juga berarti dong kompetitifnya. Dulu tim favorit tuh di Summer League siapa? Ini sama ini sih. Jadi karena tahunnya pertama tuh Senindo sih. Oh, sebelum Summer League ada turnamen apa ya? ada Free Fire Invitational, Jakarta Invitational. Nah, apalagi rombongan itu sih. Rombongan itu, ramen itu. Lu nonton tuh. Terus lu tonton Senindo. Di Senindo ada siapa? Itu masih rombongan Kruger, Minoru. Iya. Rombongan itu kan soalnya Kruger kan sering pergi turnamen offline juga ke tempat gua waktu itu. Oh, kebetulan satu regional. Oke, nah pas lu udah tahu e-sportan gini, lu jadi tertantang tuh. Kebelet e-sport dong lu? Enggak sih. Masa? Enggak. Awalnya kebelet. Awalnya kebelet. Gimana sih rasanya kebelet e-sport menurut lu? Kebelet e-sport tuh jadi pengen cepet-cepet terkenal gitu. Cepet-cepet terkenal? Iya. Cepet-cepet direkrut terus lu terkenal gitu? Iya, itu sih awalnya. Terus apa yang bikin lu sadar kalau ternyata nggak semudah itu? Ya setelah gua jalanin lama ternyata kayak nggak semudah yang dibayangkan deh. Nggak semudah itu. Oke, jadi lu sadarnya tuh pas kapan? Pas lu udah keterima di sport kah? Atau pas lu pengen coba masuk e-sport tapi nggak ketemu-ketemu? Pas pertama kali gua masuk e-sport sih. Masuk e-sport pertama kali lu di Nara. Oke, waktu itu Nara Maybe, Nara Justin, Nara Mikazu, Nara Kristal. Nah, Emrunner. Oh, itu beda tim. Oh, udah beda tim. Oke. Nah, di sana gimana? Timnya menurut lo? Kalau timnya sih, ya karena dua orang nggak GH ya, sama aja sih harusnya sih. Sama aja, kayak online. Nah, tadi juga gue sempat nanya sebenarnya. Lo kan juga sempat setelah di Nara lo di Bigetron kan? Belum. Belum. Nara GGWP. Apa GGWP dulu benar? Nara dulu baru GGWP. Nah, GGWP itu gimana ceritanya kontak lo? GGWP tuh karena kenal Mandrong sih. Mandrong? Lo kenal Mandrong dari mana? Kenal Mandrong dari ketemu Ranked. Awalnya ketemunya tuh seringnya tuh nggak temenan tapi matchingnya bareng, ketemu sama ceweknya si Mandrong. Oh, siapa tuh ceweknya Mandrong? Dari mantan nih. Dari mantan. Mulai bacot. Oke. Terus. Nah, terus itu akhirnya lo di-invite sama ceweknya dia. Iya. Kebetulan lo kenal ceweknya. Kenal. Oke. Pas misalkan di room nih ya kan, nih ada ceweknya Mandrong. Terus lo di-invite ceweknya Mandrong. Nah, Mandrongnya di-invite. Ada Mandrong. Oh, di situ ada Mandrong duluan. Iya. Akhirnya lo kenal tuh di situ, Texok. Oke, akhirnya waktu itu Mandrong kan di GGWP. Lo diajak tuh. Diajak waktu itu Master League season 1. Gimana menurut lo GGWP Master League? Kurang. Siapa yang kurang? Timnya yang kurang apa lo yang kurang? Apa timnya gak bisa ngimbangin lo? Karena lo jago gitu. Kayaknya gua sih yang kurang sih. Tim lo berarti sebenarnya gak kenapa-napa, lo yang kurang? Kurang juga sih. Timnya juga kurang semua. Nah, oke, abis itu kan udah kayak jedanya cukup lama. Lu masuk Bigetron waktu itu. Gimana tuh? Apa yang bedain Nara terus mana GGWP sama Bigetron? Kenapa lu memutuskan untuk balik ke Bigetron? Karena waktu itu kan sempat setelah habis di GGWP nih, gue lihat lu ngikut fight tuh, gue lihat tuh. Iya. Gimana tuh? Kita jangan bahas Bigetron dulu, kita bahas pas lu momen ngikut fight. Itu kenapa lu ngikut fight? Karena gua mau pulang tuh belum ada hasil. Oh, lu pengennya pulang tuh ada hasil gitu ya? Jadi lu kayak ngerasa, aduh, ini gue belum jadi sesuatu nih, gue harus iya. apa yang mau gue sampein ke nyokap gue pulang nggak bawa apa-apa gitu ya kan. Lu ikut fight, harapan lu waktu itu ikut fight apa? Bisa jadi lebih baik. Dari segi gameplay maupun real life-nya. Real life penting menurut lu, real life? Penting. Lu belajar real life penting pas di mana?
Pas di Nara kah? Pas di GWP kah? Atau pas lu kehidupan sehari-hari sama Fayat? Pas sama Pak Fayat sih sehari-hari Kerasa? Karena waktu itu kan udah gak sport lagi. Betul. Makan pun dari turnamen. Dari duit turnamen. Jadi lu kalau mau makan sehari-hari lu harus ikut turnamen dulu. Enak gak kayak gitu? Emang enak sih pasti enggak lah. Itu karena mati-matian sih. Oh berarti lu kalau nggak menang turnamen lu nggak makan? Nggak minjem. Minjem. Sampai minjem duit, lu sampai berani minjem duit. Berani. Berarti lu ada momen di mana lu pernah nggak menang turnamen ya, dan lu nggak punya duit buat bayar makan. Sampai pernah waktu itu pas tim gua tuh lagi turun-turunnya banget. Lu waktu itu di tempat fight berarti sama siapa kalau boleh tahu? Apa cuman random aja? Sama Perseus yang Mang, iya. Marley. Oh ini makanya anak-anaknya di sini nih, ya kan kurang Marley aja. Oke. Nah, menurut lo kita bicara Fayat sedikit. Sosok Fayat menurut lo berpengaruh gak di hidup lo, entah itu di Free Fire? Ngaruh sih. Paling tidak untuk lo. Untuk Free Fire menurut lo ngaruh? Lumayan juga ya? Lumayan. Karena dia kan bikin acara-acara, bikin panggung-panggung buat teman-teman komunitas gitu ya. Nah lu ngerasa yang paling kebantu pas lu ngikut Fayat itu apa? Dari segi lu? Ngerubah sikap gue sih. Ngerubah sikap lu? Iya. Tadinya lu gimana emang? Tadinya tuh gue egois kan. Oh iya, gue sempat denger nih selentingan-selentingan, maybe egois. Batu anaknya, gimana? Lawan lah. Ngelawan? Iya. Kenapa waktu itu lu kayak gitu? Lu sadar gak waktu itu lu kayak gitu? Tapi sebenarnya sadar, cuman mungkin karena udah kebiasaan kali ya. Kebiasaan. Umur lu berapa sih? Kalau sekarang sih udah 18 sih. 8. Oh, lu berarti masih muda juga sih. Darah muda biasa. Nggak mau kalah. Oke, lanjut. Berarti lu selama ngikut Fayat itu lu tinggal gimana tuh? Lu tidur di mana? Di lantai gitu? Enggak kan? Tidur biasa. Tidur biasa aja di kasur. Cuman ya intinya makan susah gitu ya. Nah, nyokap lu tahu? Enggak. Lu nggak kasih tahu? Enggak. Berarti nyokap lu taunya gimana? Gue cuma bilang ini doang. Nginap numpang tempat temen doang gitu. Oh. Tapi tetap sebenarnya komunikasi lu sama orang tua lancar gak? Lancar, cuman agak jarang aja sih. Oh, agak jarang. Sampai sekarang? Kalau sekarang udah enggak sih. Udah komunikasi terus. Soalnya pasti ditanyain terus. Masih ditanyain terus. Sekarang kan lu juga sekarang udah di BUM. Nah, kelar itu nih. Ini kan lu sekarang berarti di BUM. Kita bahas lu yang di BUM nih. Menurut lu tim mana yang sebenarnya paling potensial atau paling bikin lu nyaman selama lu di sports? Di Nara kah, di GWP kah, di Bigatron kah, atau di sini sekarang? Di sini sih. Di sini sih. Dari GGH? Enggak sih. Apa dari semuanya? Semuanya sih. Semuanya. Misalnya di sini tuh udah gimana ya? Kekeluargaan sih, kekeluargaan. Oh, emang di sebelumnya? Di tim-tim sebelumnya? Di tim sebelum sih jarang ngumpul sih. Jarang ngumpul begitu tuh? Iya, jarang ngumpul sih. Walah, berarti lu di tim sebelumnya sendiri-sendiri? Iya, sendiri-sendiri, kebanyakan sendiri-sendiri. Itu menurut lu oke nggak sih tim-tim yang kayak emang ada player-player yang emang ngetim online nih cocok nih, pas ketemu malah jadi ureng, itu menurut lu gimana tuh kayak gitu? Itu sih sebenarnya wajar sih. Wajar. Lu pernah ngerasain? Pernah. Gimana rasanya? Rasanya ya pengen nyerah tapi nggak boleh. Nggak boleh kenapa? Keikat kontrak? Enggak sih. Oh bukan? Udah mikir perjuangan dari awal gimana kan. Oh, ngapain gua harus berhenti di sini gitu ya? Nah, cuma gara-gara hal kecil doang kan. Oke, berarti lu sadar setelah itu pas ketemu di real life itu komunikasi penting. Penting banget. Penting banget ya. Karena lu pernah ngerasain di mana momen lu ngetim online oke aja, pas ketemu offline berubah. Iya, berubah. Yang paling kerasa tuh apa sih? Berubahnya atau kayak perbedaannya? Dari segi ngomongnya jarang kah? Apa dari kayak
kebiasaan-kebiasaan yang mungkin ada yang gak lu suka kah gitu? Mungkin sifatnya kali kita belum tahu kan. Oh, berarti sifat gitu ya. Sifat satu sama lain kadang ketemunya tuh atau kita taunya kalau misalkan udah tinggal bareng gitu ya. Ya. Nah, di bumi ini so far gimana menurut lo? Enak sih. Enak. Anaknya jarang marah. Anak-anaknya jarang marah. Iya, jarang Kenapa? Oh, lu emang suka cari masalah ya? Lu ngerasanya kenapa anak-anak harus marah? Lu ngomong anak-anak jarang marah berarti sebenarnya anak-anak harus marah. Emang yang sebelumnya berarti marah? Marah. Oh, yang mana nih? Yang paling terakhir nih? Nggak tahu dah. Nggak tahu dah. Kayaknya sih yang terakhir sih ini sih. Emang yang terakhir ada apa? Bigetron ada apa sih? Nggak ada apa-apa sih, baik-baik aja sih. Masa? Baik-baik aja. Masa? Iya, baik-baik aja. Terus kenapa lu keluar Bigetron? Karena gue pengen balik sama tim gue yang lama. Oke. Sangat aman jawabannya. Mikir sambil mikir. Nih gue sebenarnya jujur ya, gue sebenarnya malas nih ngobrol-ngobrol sama orang-orang yang robot gini yang main terus gitu ya. Diajak ngomong susah dikulik-kuliknya gitu ya. Nah, berarti intinya lu kebetulan di sini ditawarin di sini karena di sini ngejanjiin lu dikembalikan sama tim-tim lama lu. Iya. Begitu beneran kayak gitu? Enggak sih, emang udah tahu sih. Oh, lu udah tahu bakalan kayak gitu? Udah tahu rosternya. Oh, jadi ya udah lu tertarik aja gitu ya. Iya. Kebetulan di Bigetron lu ya udahlah gitu. Apa kayak mumpung lagi ada tawaran nih, terus juga di tim Bigetron lagi gini gitu. Jadi ya udahlah gue tanya apa gimana. Ya udahlah gitu. Ya udahlah. Ya udahlah sambil coba jam terbang baru gitu juga ya. Bareng-bareng sama teman-teman yang emang sempat nge-team juga, cuman waktu itu bukan sama e-sport jatuhnya kan. Bukan. Nah, TME kan waktu itu jatuhnya belum e-sport tanda kutip yang ada GH-nya gitu kan. Jadi kayak emang masih sendiri-sendiri dari rumah aja. Nah, di BUM gue lihat lu sedikit banyaknya ini nih bikin momen nih kayak taunting ya kan, joget-joget, emot-emot nih. Maksudnya apa nih? Kemarin gue liat lu ngemotin Aura, lu 05 lu emotin juga, Mister 05 gimana nih? Lu tahu itu mereka atau enggak? Jelas tahu sih. Jelas tahu. Makanya lu emotin. Makanya itu emotin. Biar apa? Biar seru aja. Biar seru. Biar fansnya pada ke-trigger semua. Tapi deep down di samping lu emang pengen biar seru, lu sama orangnya ada masalah apa enggak? Enggak sih. Enggak ya? Enggak. Ya emang emot mah ya emot aja ya. Enggak perlu lu nunggu ada masalah atau enggak sama orang gitu. Maksudnya ya emot tuh bagian dari selebrasi juga. Nih gua coba lurusin juga. Jadi kadang banyak juga nih yang orang-orang bingung atau orang-orang salah paham gitu tentang tim A abis ngeratain tim B-nya diemotin. Tuh katanya songong, emot-emot apa segala. Itu hal kayak gitu tuh harusnya hal yang biasa. Karena kalau lu main bola aja, kalau lu tonton sepak bola, abis ngegolin ada yang namanya selebrasi ya kan. Mungkin itu juga sama ya, bagian dari bentuk selebrasi gitu. Iya, bentuk kesenangan kita aja, kebahagiaan kita. Kebahagiaan lu kayak, gue bisa nyetak angka gitu ya kan. Oke. Berarti fix di luar itu pokoknya buat fun aja gitu ya. Nggak ada apapun. Nggak ada. Komunikasi lu antar pro player lancar? Lancar. Baik-baik aja sih. Baik-baik aja? Baik-baik aja. Pernah punya musuh nggak? Kalau di kalangan pro player sih nggak ada sih. Nggak ada? Nggak ada. Pro player yang paling pengen lu bantai? Yang pengen dibantai? Iya, yang paling pengen banget lu, kalau bisa misalkan lu lagi turnamen satu tim, di satu format turnamen nih, di turnamen itu ada lu terus ada dia, siapa dia yang pengen lu bikin lu kalah, lu gak usah di sini lu gitu, gimana? Pokoknya kalau misalkan di turnamen nih, misalnya turnamen nih ya kan, terus di turnamen ini nanti bakal diambil lagi 5 teratas atau 6 teratas, lu pengen bikin dia jadi gak lolos, siapa timnya? Timnya nabrak kompon gue lah. Oke, kompon lu di mana emang? Di Asia. Iya. Anjing, gua nggak tahu sih ngelihat maybe kelakuannya kayak gini.
retard banget ya jujur. Aduh gue nggak tahu sih ngomong sama dia kayak sebenarnya gue sih nyambung aja gitu. Cuman gue nggak tahu nih kalau perempuan, ngomongin soal perempuan, lo gimana nih soal love life atau percintaan di FF? Karena kan lo pro player gitu kan. Ada gak sih cewek-cewek FF atau di luar FF yang lo taksir atau emang naksir sama lo? Ada sih. Lo udah punya pacar belum sih? Belum. Pengen gak punya pacar? Enggak. Kenapa? Soalnya gue udah pernah ngomong soalnya. Gue pengen kayak bucin-bucin gitu, paling kalau gue udah angkat piala. Angkat piala apa tuh? Paling enggak piala nasional lah. Paling enggak piala nasional. Oke, jadi buat teman-teman ciwi-ciwi ladies FF atau di luar FF sana ya, wanita-wanita, kalau pengen deketin Maybe, semangatin aja dari jauh biar Maybe bisa angkat piala, minimal piala FFVM, baru Maybe bakalan fokus ke lu gitu ya. Tapi udah ada belum nama-namanya atau kayak beberapa seseorang yang sebenarnya intens nih berhubungan sama lu? Enggak ada. Enggak ada? Enggak ada. Berarti lu benar-benar menutup diri tuh? Iya, menutup diri. Menurut lu soal perbucinan berpengaruh gak sih dalam game? Pengaruh besar sih. Pengaruh besar justru besar, menurut lu? Besar. Kenapa? Karena di tim gua kalau lihat dia, kita ketahuan kan kalau dia bucin, taunya berantem kan. Pasti dalam gamenya nggak bener. Pasti. Bukannya malah makin jago? Enggak. Kalau dia ada masalah pasti down perform pasti. Lo pernah ngetim sama orang yang kayak gitu? Pernah banget. Dan itu yang membuat tim lu waktu itu nge-stuck. Tim yang mana? Yang ini kayaknya. Yang ini? Enggak. Serius yang ini apa enggak? Bukan. Enggak. Yang sebelumnya? Enggak tahu dah. Ya. Nah, yang sebelumnya kan ada GGWP, ada BTR, ada Nara. Tim yang mana sih yang paling menurut lo kayak, duh apaan sih ini tim gitu? Ya? Gak ada sih. Gak ada. Jadi ya udahlah kayak lo jalanin aja gitu ya. Mungkin emang jalannya kayak gitu. Mereka layak gak? Tapi menurut lo sampai sekarang kan sekarang lo masih di Sinpro, terus mereka ada beberapa yang gak di Sinpro. Menurut lo mereka layak gak? Emang udah gak ada di Sinpro atau mereka harusnya udah mereka nggak usah di Sinpro gitu, nggak layak mereka gitu. Menurut lo gimana? Mereka tuh layak kalau masih berusaha sih. Yang lo lihat mereka masih berusaha apa enggak? Menurut lo? Siapa dulu? Misalnya yang di Bigetron, misalnya yang di GGWP. Kan GGWP udah nggak ada tim apa e-sport Free Fire, tapi si orang-orangnya masih ada 1-2 orang yang berkecimpung juga. Sama yang di Nara juga masih 1-2 orang. Menurut lo mereka masih layak atau enggak? Ada yang like, ada yang enggak. Ada yang like, ada yang enggak. Oh, berarti kembali lagi tentang keseriusan mereka ya. Oke. Lo kira-kira ngeliat player Free Fire yang sekarang tuh gimana sih, Bi? Apalagi kan kayak udah banyak banget nih player-player dari komunitas. Lo juga bahkan salah satunya dari komunitas gitu. Terus soal 12 slot gitu kan. Lo di 12 slot juga sering ketemu player-player komunitas. Menurut lo player komunitas tuh udah sejauh mana sih perkembangan? Udah jauh sih sebenarnya. Udah di level lu atau belum tapi? Dikit lagi ya. Dikit lagi. Level lu tuh ada di mana kalau boleh tahu? Kalau boleh dianalogin kayak misalkan ini lu atau misalkan tim yang paling kuat saat ini misalnya Evos, RRQ, Onyx gitu. Terus lu di mana? Terus player komunitas di mana coba? Kalau menurut gue e-sport sih sebenarnya sama. Oke, nih e-sport semuanya sama nih. Oke. E-sport semuanya sama nih. Lu yakin e-sport semuanya sama? Ada yang enggak sih? Ada yang enggak? Kemana? Yang tusun. Yang tusun. Aduh, gue nggak tahu ya. Gue nggak tahu tim yang sering tusun siapa ya. Tapi, lu jangan gitu dong. Rooster Boom yang dulu juga sering tusun loh. Mungkin karena mereka nggak layak. Beberapa nggak semuanya. Beberapa mereka nggak layak. Makanya tusun. Oke. Nah, teman-teman komunitas ada di mana? Kan kalau lu bilang tim e-sport setara semua, nih komunitas nih udah di sini atau malah masih di ini? Atau malah udah kayak gitu. Ini sih dikit lagi. Tinggal apa menurut lu yang bikin mereka supaya setara?
tinggal kurang apa? Kurang apa ya? Kurang hoki kali ya? Hoki penting yang menurut lu? Iya, soalnya kalau emang lu jago tapi lu nggak di circle pro player tuh agak susah sih sebenarnya. Masa? Iya. Lu pernah ngerasain itu? Pernah. Nah terus gimana caranya biar lu ada di circle pro player? Masuk bil gede. Masa? Iya, gua dulu soalnya pertama kali tuh sebelum masuk e-sport tuh pasti gua ngincernya tuh masuk ke bil yang gede-gede. Biar Dari notice. di notice. Berarti lu haus notice ya. Dari dulu yang kayak tadi kita bahas ya, lu kebelet e-sport juga jatuhnya. Nah, untuk sampai ternotis masuk guild gede itu minimal lu harus ngapain sih? Atau lu nge-push rank kah, KD kah, apa segala kah, gimana lu waktu itu? Kalau lu? Kalau gue waktu itu sih mungkin kan hoki ya, misalnya kayak ketemu pro player gitu, pasti gue editin semua tuh, pasti gue editin, pasti gue pencet terus tuh, wah penuh lagi nih gitu. Ya aduh. Terus ada yang nge-CC? Ada. Terus lu chat kebetulan jawab. Siapa tuh waktu itu? Kalau dulu kayaknya pertama kali gue pas masih komunitas temenannya sama ini sih, sama J sih. Sama J, yang sekarang di Luper King. Iya. Oh, iya. Oh makanya dia lihat lu juga gitu ya. Sempet nge-team sama dia juga nggak sih kalau nggak salah? Enggak ya? Mau nge-team sama dia? Enggak. Kenapa? Udah nyaman di sini. Oh, J-nya emang kenapa? Enggak apa-apa. Oh ya kan lu bisa aja juga kalau lu udah nyaman di sini lu bisa ngajak J ke sini dong. Enggak, harus ada penuh. Oke, siap. Masuk akal. Nah, tadi kita udah ngomongin soal taunting lo nih. Terus soal komunitas juga udah kita bahas juga. Nextnya menurut lo harapan lo ke depannya nih untuk teman-teman Free Fire, lo maunya gimana sih? Atau dari turnamennya? Atau dari pro player kira-kira harus ngapain sih menurut lo biar Indo nih kuat? Karena kan terakhir kan kita di kompetitif yang Brazil tuh nggak memuaskan tuh hasilnya. Lo maunya gimana sih menurut lo? Maunya ya saling mendukung aja sih. Saling dukung? Iya. Misalnya? Kayak gimana ya? Kadang tuh di kalangan pro tuh masih ada yang cekcok. Masa? Iya. Misalnya? Cekcok gimana nih? Cekcok kayak gimana? Kayak misalnya turnamen nih, kita satu pot sama tim lain kan. Nah tim ini taruh tim yang di pot dia. Oh. Nah, kadang-kadang ada yang baper tuh, kulit apa terus. Ada yang baper? Ada pasti. Ada. Lu tahu ada yang baper? Tahu. Oh, alah. Jadi ternyata masih ada yang kayak gitu. Iya. Padahal menurut lu harusnya nggak apa-apa dong. Iya kan namanya kompetitif kan sah-sah aja kan. Sah-sah aja. Namanya kebetulan kita ketemu dia di depan gitu kan. Ngomong kita tembak dong. Kalau kita mau dapet poin. Tapi di luar itu, secara nongkrong, gue lihat kan pro player juga nongkrong gue bareng-bareng rame-rame gitu. Menurut lo gimana? Itu udah something yang good apa enggak? Karena gue lihat lu nggak nongkrong lo. Iya, gue mager. Lu mager anaknya. Tapi kalau sebenarnya mau nongkrong, lu mau nggak apa-apa? Mau lah. Mau. Kalau sana yang deket ya. Oke, jadi nongkrong kayak gitu penting nggak menurut lo? Penting sih. Karena kita ngejalin juga kayak ngejalin apa namanya? Jalin apa? Ngejalin hubungan baik dengan tim lain. Iya. Nanya tim lo kurang hot nggak gitu, bukan? Ada sih juga gitu. Tapi lo pernah nyangka gak sih sebelumnya by the way lo sampai sejauh ini? Apa emang ya gue udah nyangka karena emang dari dulu gue kerja keras untuk ini gitu. Enggak, soalnya dulu gue awalnya mau berhenti aja main. Gara-gara? Gue kayak ngerasa, gue nggak bisa deh. Gue kurang deh. Pas momen kapan nih? Itu pas momen sebelum masuk Nara itu kan. Itu udah mati-matian, begadang, main, ngabisin waktu. Berarti sekolah lu gimana sekolah? Kalau sekolah sih, Lu udah lulus belum sih? Sorry. Pendidikan terakhir lu apa?
terikat terakhir SMA. SMA lulus? Enggak. Nggak lulus? Enggak. Kenapa nggak lulus? Main FF? Gue mutusin berhenti. Mutusin berhenti? Iya. Lu nggak dapet ijazah dong anjing? Emang ijazah guna di sport? Victor luar biasa maybe. Lu berpikiran demikian gitu? Iya. Lah kan maksud gua kayak emang lu bakal selamanya jadi player e-sports? Enggak. 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 Nanti kalau misalkan lu mau kerja nggak punya ijazah gimana? Gua dari sport kan udah banyak duitnya, bisa buka usaha sendiri. Oke, itu target lo. Iya. Yang harus lu capai. Iya. Kalau nggak tercapai gimana? Gue yakin pasti tercapai. Lu yakin pasti tercapai? Yakin. Kayak orang kan soalnya pasti ada yang mikir, aduh ntar kalau nggak kecapai gimana ya? Nah, lu pernah nggak sih ketakutan malah ketakutan untuk melangkah? Enggak. Enggak. Bodoh amat. Bodoh amat. Melangkah aja. Nah, cara biar lu nggak takut untuk melangkah tuh menurut lu apa? Karena pasti banyak juga yang nonton yang memulai yang lagi mau melangkah tapi takut melangkah karena takut gagal. Menurut lu gimana? Yang gak usah takut. Nggak usah takut, Melangkah aja. melangkah aja. Iya, walaupun lu jatuh, pasti bisa bangkit lagi. Pasti bisa bangkit lagi. Pasti. Asalkan ada kemauan dari diri sendiri aja. Minta-minta tolong atau minta semangat sama orang gitu perlu gak? Perlu sih. Perlu. Misalnya Kalau misalnya lu punya masalah sih, lebih baik lu cerita ke orang yang lu percaya sih. Terbuka aja daripada lu simpan sendiri. lo pernah kayak gitu juga soalnya? Pernah. Iya. Jadi intinya kalau misalkan emang lagi mau langkah ya langkah aja gitu ya. Langkah aja. Gak usah takut gagal, gak usah takut kebanyakan mikir. Langkah aja dulu, urusan gagal apa enggak belakangan gitu ya. Kalau gagal ya dicoba lagi. Tapi kalau boleh dibilang lu sekolah berarti putus sekolah. Putus sekolah di kelas berapa? Kelas 2 SMA. Kelas 2 SMA lu putus sekolah, berarti lu nggak lulus pas mau ke kelas 3 nya gitu ya? Iya. Nyesel gak? Nyeselnya ada, gak nyeselnya ada juga. Oh, balance ya? Iya, balance. Nyeselnya apa? Nyeselnya ya masa-masa SMA nggak ada. Masa-masa SMA nggak ada ya? Iya. Emang lu di SMA orangnya gimana? Ya tukang bolos. Anjing. Lu bolos doang berarti lu sama mas sekolah. Lu udah berapa lama tuh bolos kalau boleh tahu? Kalau bolos sih paling sehari masuk, sisanya bolos. Dalam seminggu. Iya. Nyokap bokap tahu kayak gitu lu gimana tuh reaksinya? Awalnya nggak tahu. Awalnya nggak tahu. Nggak tahu. Pas tahu gimana? Pas tahu itu pas gua minta buat berhenti sekolah. Karena emang lu udah nggak sekolah aja gitu. Iya. Terus apa tanggapan mereka? Ya awalnya sih marahin, mati-matiin marahin. Terus gimana ceritanya tuh? Kan mereka marah batu sama lu. Lu kan udah intinya dapat marah lah, lu gagal sekolah. Tapi lu masih e-sport nih. Apa yang bikin mereka nggak marah lo? Atau lu terobos aja ternyata sebenarnya lu belum ada izin? Udah diizinin sih. Gimana mereka izinin lu? Kalau gua udah di sport, gua nggak nyusahin orang tua lagi. Sesimpel itu? Iya. Dan mereka oke? Oke. Karena mungkin dulu gua beban keluarga kali ya. Masa? Lu minta duit mulai sama orang tua lu? Iya, minta dulu. Buat apa? Buat begadang. Main apa? NFF. Enak? Main NFF sampai pagi. Worth it gimana tuh? Kalau buat gua worth it. Buat lu worth it, tapi buat orang lain belum tentu worth it ya. Tentu. Karena tiap orang beda-beda ya. Jadi apa yang tadi diceritain Maybe juga menurut gua nggak sepatutnya ditiru. Karena dia juga tadi juga jelasin dia putus sekolah juga dengan catatan dia harus berhasil di sini gitu ya. Dan kalau lu sampai saat ini belum nemuin hasil, makanya lu latihan terus. Latihan terparah lu, try hard lu. Pernah ingat berapa jam sehari? Kayak lu tidur cuma berapa jam? 12 jam aja. 12 jam tuh. Iya, soalnya dulu gua kalau bangun tidur langsung login. Langsung login. Login. Lu tidur berapa jam bang? Paling 3 jam ya. 3 jam doang. Wow. Untuk umuran bocil sih boleh juga sih harus dilakuin sih. 3 jam sih bukan waktu yang lama ya.
sebentar itu gitu. Terus waktu lu berproses, device lu apa? Xiaomi Redmi 3. Yang itu terus. Lu ganti HP pas kapan? Ganti HP Pas di tim mana? Atau pas udah di sport atau sebelum di sport lu udah ganti tim? sebelum e-sport sih. Ganti jadi apa? Jadi Pocophone. Pocophone. Yang X1 X2. Satu. Satu. Oh F1. Iya, F1. Ngaruh. Ngaruh sih kalau berdua. Ngaruh. Ngaruh banget. Iya. Terus akhirnya lu itu nabung apa gimana? Enggak. Itu gua maksa orang tua buat beliin. Oh makanya lu bilang lu nyusahin orang tua tuh. Itu Iya. bagian dari nyusahin lu tuh. Soalnya gua Minta gimana anjing? ya gua maksa aja. Soalnya gua kayak yakin aja gitu kalau gua ganti device, gua pasti bisa jadi pro player. Oh gitu. Iya. Skill lu terhalang HP kentang lu gitu. Enggak sih sebenarnya. Iya, kenapa lu maksa? Ya karena gua ngerasa gua bisa lebih better aja, pasti gua ada improve-nya kalau Oh. ganti HP. Nyokap bokap lu percaya? Percaya. Tadinya gimana? Kan pertamanya pasti lu bingung dong, kayak lu gua gimana ya mintanya ya gitu. Setiap hari gua godain, Gimana? beliin dong HP. Iya. Beliin dong. Setiap hari kan kalau orang tua udah muak ya beliin kan. Tapi kembali lagi itu gue jelasin, itu semua nggak bisa lu cerna atau setelah mentah-mentah juga nggak bisa langsung lu praktekin juga sama nyokap lu atau bokap lu. Lu nggak nabung, kenapa nggak nabung? Lu nggak bisa nabung? Nggak bisa sih. Iya. Karena dulu gua jarang juga main turnamen. Nggak bisa nabung. Paling kalahnya itu. Tapi ngelihat yang sekarang gitu, ngelihat lu yang sekarang gitu, maksudnya kayak lu tinggal di GH kayak gini di Boom, terus lu digaji, keluarga gimana ngeliatnya? Keluarga seneng sih, paling selalu nanyain kabar sih, baik-baik aja apa Oh, enggak. jadi perhatian ya. Iya. Kalau dulu kan kayak bodo amat gitu ya. Dulu lebih sering kemarah sih. Lebih sering kemarahin sih ke Pari. Duh, nggak guna banget nih bocah satu. Beban. Sampai pernah dibilang kayaknya orang kayak lu di dunia ini cuma satu dah. Lu doang. Iya, cuma gua doang. Aduh. Tapi udah aman lah ya semuanya ya. Aman gua sekarang. Oke. Berarti tadi harapan lu untuk FF-nya semoga lebih bersatu aja lagi. semoga lebih bersatu aja. Lebih bersatu. Teman-teman pro player. Komunitas juga harusnya begitu ya. Komunitas juga, fansnya juga. Fansnya juga penting nih, ini penting. Penting. Kenapa? Fansnya emang kerasa banget ya bacatannya. Fansnya nggak jelas. Nggak jelas, kenapa nggak jelas? Dia habis dukung tim A, ntar giliran tim A tusun dukung tim B. Karbitan, blok. Karbitan ya. Terbitan. Yang karbitan kayak gitu gimana? Ya mending gak usah gimana ya, kalau nonton ya nonton aja gitu. Nonton aja, enjoy the show, nggak usah ngehujat atau kalau misalkan kayak lu benci nggak perlu lu ketik juga gitu ya. Perlu, paling kalau nonton aja, dukung aja gitu. Dukung aja, nggak usah hujat. Tim lain. Nah ini penting karena kadang juga masih banyak juga orang yang ngerasa lu fans garis keras tapi giliran tim lain yang buyar, tim lu rata, lu suka ngecenginnya, tim gua lagi ngepur gitu. Padahal mah emang tim lu rata aja gitu, tim favorit lu gitu ya. Tenang aja gitu, soalnya tim yang lagi main juga di real life-nya mereka temenan ya nggak? Kayak kalau misalkan di kemarin FFML pas lagi break, pas lagi belum mulai pada sebat bareng gitu ya, pada nongkrong bareng. Jadi buat para fans tolong dijaga aja gitu ya. Sisanya ada lagi ya? Biasanya sih masih ada yang kayak ngerendahin pro player itu gitu, pro player gitu direndahin gitu kan. Misalnya? Dibilang cupu lah. Masa? Oh dikata-katain kalau misalkan bikin tusun. Iya. Dikatain nggak pantas masuk e-sport atau gimana gitu ya. Kena tuh di lu. Kalau gua enggak sih. Tapi ada orang yang kayak gitu yang kebetulan lu lihat gitu. Iya. Iya. Jadi tolong ya yang kayak gitu udahlah. Udah gitu, apalagi kayak nanti kan nih mau FCS nih, lu tolonglah dukung aja Indonesia siapapun timnya, FCS, Serati, Onyx gitu. Lu paling jagoin siapa sih dari 3 tim itu?
RRQ sih kayaknya. RRQ. Lu percaya RRQ? Kenapa nggak EVOS? Soalnya RRQ itu kadang dia walaupun nggak banyak tapi dia konsisten ya. Tapi EVOS juga kadang 1-2 match susun game 3 bisa ngepur gitu. Gimana? Tetap lu RRQ? Tetap RRQ. Okay. Semuanya sih. Lu dukung semuanya, cuman lu lebih kayak naruh hati kayak RRQ gitu. Dan itu sah-sah aja gitu. Kalau lu punya pilihan lain juga mungkin boleh komentar, lu komen aja gitu. Biar gue tahu juga lu pada dukung siapa nih. Tapi tetap kembali lagi lu mau dukung siapapun, hashtag Indo Bersatunya harus tetap jalan gitu ya. Nah, kita udah ngobrol banyak banget nih sama Maybe. Maybe mungkin punya pesan gak sih buat teman-teman yang lagi nonton, atau mungkin punya pesan-pesan buat orang terdekat, nyokap, bokap gitu? Sampai nanya. Pesannya apa ya? Buat netizen yang dari yang tolol-tolol sampai yang netizen yang luar biasa itu. Ya perbaiki diri aja lah. Perbaiki diri. Ya, biar apa? Biar nggak ngerugin orang lain sih. Misalnya ngerugin orang lain gimana? Kayak kalau masih goblok gitu. Karena kan sebenarnya orang goblok gitu. Kayak hal-hal yang di luar logika tuh. Contohnya apa hal luar logika? Kalau luar logika tuh kayak dia udah tahu jawabannya tapi masih ditanya dan masih kayak pura-pura goblok gitu ya. Jadi kelihatan goblok beneran gitu ya. Kalau enggak ngelakuin hal-hal goblok gitu. Misalnya bikin jedak-jeduk hal yang goblok gak? Enggak sih. Enggak ya? Enggak, itu hiburan. Itu hiburan. Lu setuju itu hiburan? Oke, hiburan, jedak-jeduk, never deh, mantap. Oke, apa lagi berarti? Apa ya? Gak apa-apa. Nah, ntar buka. Goblok. Selain goblok, apa lagi? Jangan goblok, ya kan? Jangan goblok itu benar, penting. Usaha terus sih. Usaha terus aja kalau misalkan lu emang pengen jadi pemain. Iya. Gitu. Kalau emang lu mau jadi itu ya lu usaha terus, lu kejar terus, jangan berhenti, gimana caranya? Gimana caranya? Iya. Oke. Lu spam, lu mainin, latihan terus aja gitu ya. Banyak juga kadang yang nanya, Bang, biar nggak getar atau biar nggak ngedown pas turnamen gimana? Gak penting nih pertanyaan sebenarnya, tapi kalau menurut lu gimana? Ya bodo amat lu main, lu mikir aja lu paling jago di situ. Lu paling jago di situ. Iya. Lu menang pokoknya, jangan mati. Iya. Jangan mati ya. Oke, ada lagi gak? Apa ya? Santai. Yuk, ada lagi nggak? Kalau lu mau mendapatkan sesuatu, lu juga harus korbanin sesuatu. Oh, penting juga nih, Jangan kayak lu pengen dapat hasil tapi lu nggak mau berkorban gitu ya. Dan berkorban tuh bentuknya apapun ya, bisa waktu, bisa tenaga, bisa uang, bisa kayak hal yang penting, kayak maybe juga udah ngorbanin pendidikannya dan juga ngerasa nyesel juga tadi ya. Gitu. Jadi ya lu juga nggak perlu kayak maybe juga gitu ngorbanin pendidikan, enggak gitu. Lu tetap sekolah aja, tapi ada yang harus lu korbanin lah, entah itu tekad, usaha gitu kan, dan juga fokus. Sama kayak maybe juga tadi tuh, kayak dia nggak mau pacaran sampai dia angkat piala, minimal piala nasional gitu ya. Oke, keren banget. Udah kali ya, segitu aja ya? Udah ya? Lu nggak mau ngomong apa-apa lagi? Nggak? Aman ya? Oke, maybe, thank you ya maybe ya. Sehat-sehat terus di Boom, sukses sama tim barunya. Oke, semoga dapat apa pencapaian yang diharapkan lah ya sama teman-teman Boom. Amin. Buat teman-teman juga yang mungkin punya request next gue harus ngobrol sama siapa, boleh komen di kolom komentar. Jangan lupa pencet tombol like, share, dan juga subscribe-nya. Maybe punya YouTube? Punya. Mau konten? Atau live stream mungkin? Live mungkin sih. Live stream ya? Jangan lupa, nanti linknya gue taruh di bawah. Maybe, apa nama channel Maybe? Boom Maybe. Ya taruh, nih nanti di subscribe, jangan lupa juga, oke? Jangan lupa follow Instagramnya Maybe juga, follow Instagram gue juga, di description ada linknya. Ada kata gue JKS Fan.
See you guys in next videos. Bye bye.